Terima kasih, Anda telah berkunjung di kanal video ini. Untuk menghindari salah paham, silahkan simak sampai selesai. Kaum urban yang bercokol di tanah perjuangan ini, seperti antek-antek Belanda turunan Ba-Alawi, hanyalah tikus-tikus yang bersembunyi dalam sarang bawah tanah, di dalam got-got kotor, hampir tak pernah memperlihatkan taringnya. Apalagi terang-terangan mengumandangkan lagu-lagu klaim nasab suci mereka. Seperti saat mereka berlindung di bawah ketiak Belanda, kita memperhatikan koloni turunan Ba-Alawi mulai berani bertingkah di tengah halayak sosial masyarakat, keluar dari tempat persembunyian mereka, berlaga sebagai pahlawan kesiangan dengan klaim-klaim sesat pada sejarah bangsa kami. Kelamnya kisah kehidupan turunan Ba-Alawi di tanah negeri ini tak boleh dilupakan oleh generasi-generasi bangsa, agar tidak ada lagi pengkhianat-pengkhianat yang seharusnya tak pantas mendapatkan penghormatan sekecil apapun di negeri ini. Dengan memanfaatkan turunan Ba-Alawi dan urban Yaman lainnya sebagai corong, mereka melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, mencari dukungan orang-orang bodoh yang tak paham akan sejarah bangsanya sendiri. Rizik Syihab, pentolan turunan Ba-Alawi, yang bangga dirinya disebut sebagai Imam Jumbo, dengan mengatasnamakan Islam dan umat, mendirikan Ormas Preman, Front Pembela Islam, yang hakikatnya adalah pamor yang ditunjukkan turunan Ba-Alawi untuk mencari pengaruh dan dukungan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Karena sebab rahmat Allah, hingga saat ini kita masih merasakan nikmat sehat, iman, Islam dan ihsan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Tragedi kemanusiaan terburuk di dunia, di era ini terjadi di Yaman. Negeri para pembegal nasab turunan Nabi yang selalu mengatakan bahwa Indonesia subur makmur karena barokah ulama-ulama Yaman. Namun faktanya, justru ulama Yaman sendiri tak mampu memberikan barokah kepada negerinya sendiri yang saat ini porak-poranda. Setelah 7 tahun berlangsung perang saudara di Yaman, dalam kurun waktu tersebut puluhan ribu nyawa telah melayang sia-sia. Diperkirakan sebanyak 21 juta warga sipil, atau 80% dari total penduduk Yaman saat ini butuh bantuan kemanusiaan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyebut perang saudara di Yaman adalah krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sekitar 1,5 juta anak-anak saat ini mengalami kekurangan gizi akut, dan setiap 10 menit, diperkirakan dari mereka ada 1 anak yang meninggal dunia. Kaburnya para pembegal nasab ke Indonesia sesungguhnya tak lepas dari peran penjajah Belanda yang berupaya menaklukkan negeri para wali songo yang tak terkalahkan. Di depan umat Islam, turunan Ba-Alawi selalu memframing diri sebagai turunan Nabi yang dimanfaatkan sebagai antek Belanda untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap berbagai situasi di Nusantara, terutama setelah menguatnya doktrin-doktrin klaim cucu Nabi dengan dalil-dalil hurufat dan segala ancamannya, mengharuskan umat Islam mengikuti fatwa-fatwa sesat mereka. Salah satu andalan Ba-Alawi untuk memperkuat dalil-dalil doktrin mereka adalah hadis Sakolain. Hadis Sakolain ini memiliki kedudukan sanad sahih, namun ada perbedaan tafsir di kalangan para ulama mazhab, baik kalangan ulama Sunni maupun Syiah. Dalam kitab hadis kalangan Syiah disebutkan bahwa Ahlul Bait yang dimaksud adalah Ali, Hasan, dan Husain, serta 9 imam dari keturunan Husain. Sedangkan dalam mazhab Ahlus Sunnah, tidak terdapat ulama hadis yang menyebutkan seperti penjelasan tafsir kalangan Syiah ini. Dari hadis Sakolain yang ditafsir kalangan Syiah tersebut, kelompok Ba-Alawi kerap menjadikan hadis tersebut sebagai doktrin-doktrin agar kaum muslimin senantiasa menghormati dan mengikuti, serta memuliakan mereka. Sebagian umat Islam kemudian menjadi lemah, oleh sebab termakan doktrin-doktrin sesat, hilang semangat,
untuk melakukan perlawanan terhadap kekejaman Belanda, serta rela menjadi budak-budak para turunan Ba'alawi Yaman. Dengan demikian, mudahlah bagi Belanda mengendalikan kekuatan umat Islam di tanah Nusantara, sehingga berabad-abad mereka bertahan melakukan perampokan-perampokan kekayaan alam Nusantara. Bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampas, tetapi keluhuran budaya warisan para wali songo pun mereka hancurkan untuk menghapus jejak-jejak sejarah kedikdayaan bangsa kami, agar hilang jati diri kita sebagai anak negeri dan tak lagi bangga pada kehebatan bangsanya sendiri. Itulah betapa kejam Belanda memperlakukan anak-anak negeri. Mereka menempatkan anak-anak pribumi di kasta ketiga pada kelas sosial kemasyarakatan dan menjunjung tinggi antek-antek mereka, terutama para turunan Ba'alawi yang mulai memainkan pengaruhnya dalam kasta yang dibangun oleh Belanda itu. Namun demikian, mental anak-anak negeri tak semuanya luntur oleh kesesatan doktrin-doktrin Ba'alawi. Sebagian konsep yang diajarkan kesatria para leluhur dalam membangun bumi Nusantara akan tetap mengalir di dalam jiwa mereka. Seperti menyatukan kebulatan tekad dan segenap potensi untuk satu tujuan, perjuangan tak kenal putus asa, percaya pada kekuatan diri sendiri, keteguhan hati dan kuat dalam menjaga prinsip, dan tidak lari dari tanggung jawab. Memasuki era baru Nusantara, dengan segala ketetapan hati para pejuang bangsa, maka serpihan-serpihan itu terkumpul, bersatu dalam tujuan yang sama, membebaskan bangsa dari cengkraman para musuh. Kekuatan kecil itu menjadi besar setelah semangat jihad membahana dan membumi di setiap hati anak bangsa yang dikobarkan demi satu tujuan kemerdekaan bangsa. Segenap upaya para pahlawan yang sanggup mencapai kemenangan gemilang melalui seluruh pengorbanan darah dan nyawa putra-putri pribumi, maka segenap rakyat Nusantara telah mencapai kemerdekaan dan siap menyongsong sebuah bangsa baru yang dicita-citakan bersama. Tokoh-tokoh pejuang bangsa pun segera meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita nikmati saat ini. Sementara kaum urban yang bercokol di tanah perjuangan ini, seperti antek-antek Belanda turunan Ba'alawi, hanyalah tikus-tikus yang bersembunyi dalam sarang bawah tanah, di dalam got-got kotor, hampir tak pernah memperlihatkan taringnya, apalagi terang-terangan mengumandangkan lagu-lagu klaim nasab suci mereka, seperti saat mereka berlindung di bawah ketiak Belanda. Di akhir era Orde Baru 1998, terutama setelah perubahan ekstrim Indonesia dengan sistem demokrasi terbuka, kita memperhatikan koloni turunan Ba'alawi mulai berani bertingkah di tengah halayak sosial masyarakat, keluar dari tempat persembunyian mereka, berlaga sebagai pahlawan kesiangan dengan klaim-klaim sesat pada sejarah bangsa kami. Kelamnya kisah kehidupan turunan Ba'alawi di tanah negeri ini tak boleh dilupakan oleh generasi-generasi bangsa, agar tidak ada lagi pengkhianat-pengkhianat yang seharusnya tak pantas mendapatkan penghormatan sekecil apapun di negeri ini. Keluarga Cendana, di saat mulai mati obor, dengan segenap kekuatan harta peninggalan melimpah, mereka membangun kekuatan baru, menyusun langkah-langkah ingin kembali berkuasa, dengan memanfaatkan turunan Ba'alawi dan urban Yaman lainnya sebagai corong, mereka melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, mencari dukungan orang-orang bodoh, yang tak paham akan sejarah bangsanya sendiri. Peran Cendana itu jelas terlihat ketika Ketua Umum PBNU, Gus Dur, mengkritik kebijakan Soeharto untuk membela masyarakat miskin tertindas. Cendana melakukan ancaman-ancaman terhadap Gus Dur. Begitu juga kolega Cendana, Rizik Syihab pentolan turunan Ba'alawi, yang bangga dirinya disebut sebagai Imam Jumbo, dengan mengatasnamakan Islam dan umat, mendirikan Ormas Preman, Front Pembela Islam, yang hakikatnya adalah pamor yang ditunjukkan turunan Ba'alawi untuk mencari pengaruh dan dukungan umat Islam. Dengan menghina, mencaci maki dan melecehkan Gus Dur lewat mimbar-mimbar terbuka, mereka mengatasnamakan keagamaan, padahal hakikatnya untuk sebuah kebatilan. Turunan Ba'alawi Yaman begitu keenakan hidup bebas di negeri orang, terutama setelah mereka tahu bahwa bumi yang mereka pijak seperti potongan tanah surga,
mengundang mereka datang berbondong-bondong menuju Jawa, tempat impian setiap orang dari mereka. Tak seperti di negaranya yang hanya gundukan pasir dan batu kapur, kelompok Ba'alawi merasakan betapa damai kehidupan mereka di Indonesia. Dengan tanah yang subur, mereka enggan kembali ke tanah gersang, tanah kakek moyang mereka. Di tempat kehidupan baru mereka, di dalam bayangan mereka, seakan-akan mereka telah hidup di surga, lalu mereka berbuat apapun yang mereka mau. Apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan turunan Ba'alawi tidak lagi berhalusinasi, dan hendaknya melihat kenyataan bahwa mereka hanyalah kaum urban yang hianat terhadap bangsa kami, merusak sendi-sendi kehidupan beragama di negeri para wali, dengan klaim-klaim sesat bahwa merekalah yang paling suci sebagai turunan Nabi. Di tahun 2023 ini, nasab yang mereka klaim tersambung kepada Rasulullah telah rungkat, hanyalah klaim-klaim palsu berdasarkan halusinasi, yang saat ini mereka sedang merasa sudah ada dan hidup di taman surga. Mudah-mudahan, hal ini menjadi pelajaran bagi kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, untuk tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin sesat mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.